di teknik.com, balik lagi sama gue Botak. Kali ini gue membawa sesuatu yang tidak lazim, bukan? Ya kalau misalnya gue kasih tahu, sebenarnya gue di sini itu alumni dari Susura dan Genji itu salah satu teman baik gue dulu pas masih SMA. Ganjay! Sebenarnya barang ini agak tidak lazim dan gimana ya, gue ngasih taunya ini ngasih tahu buat ke dia kalau misalnya usia kita udah gak lama, dan ini sebagai kenang-kenangan zaman kita sekolah dulu suka tawuran. Ntar gue kasih dia jadi gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin ini tapi nggak punya mesinnya, cek aja langsung di kolom deskripsi, di situ ada link. Dan toko kita tersebar di daerah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Sumatera. Langsung cus aja kita ke workshop ya. Oke, jadi untuk membuat katana ini gue pertama itu pakai multiplex ya guys. Multiplex di sini fungsinya sebagai moldingan ceritanya. Nah, untuk ukurannya sendiri di sini gue pakai 3 cm untuk tingginya. Ya kan? Untuk lebarnya gue pakai 5 cm. Dan untuk panjangnya gue pakai 80 cm nih guys. Nah, selanjutnya ini gue potong pakai mesin sirkular ya guys, biar hasil potongannya lurus. Dan hasilnya menjadi 3 bagian kayak gini nih. Setelah gue potong, gue amplas dulu biar bagian tajamnya nggak ada. Kalau udah rapih, dia bentuknya kayak gini nih. Setelah rapih, langsung gue tempel ini pakai solatip. Fungsinya solatip di sini buat apa? Nah, di sini nih fungsinya dia sebagai penutup ya guys, penutup biar nanti resinnya nggak masuk ke dalam pori-pori multiplex. Ya, selanjutnya di sini gue pakai lem tembak buat penahan nanti supaya resinnya nggak bocor-bocor keluar nih. Itu untuk bagian bawahnya. Nah, sekarang bagian luar dari multiplex ini gue tambal lagi nih pakai lem tembak. Nah, untuk resnya sendiri di sini gue pakai 500 gram ya guys, dan hardenernya itu 200 gram. Terus untuk warnanya sendiri di sini gue pakai red ruby, biar kelihatan kayak wow, merah berani gitu guys. Selanjutnya gue aduk sampai rata dan gue masukin warna sim merah. Nah, jadi ini fungsi warna sim merah ini biar dia kelihatan kayak ada aura di dalam resinnya ini. Setelah resin sudah tercampur rata dengan pewarna, langsung aja gue tuang ke multiplex yang tadi udah kita bikin sebagai molding. Seperti biasa untuk mengantisipasi bubble, di sini gue pakai torch ya guys. Karena nanti kalau misalnya hasil ada bubble-nya kurang asik banget gitu. Dan yang gue lakuin sekarang nih ceritanya lagi ngebikin aura-aura gitu di dalam pedangnya nanti. Setelah itu gue diamkan selama 24 jam biar hasilnya kering merata. Seperti yang tadi udah gue kasih tahu, fungsinya solatip itu buat menutup pori-pori multiplex biar nanti resinnya nggak masuk ke dalam multiplex itu sendiri.
Selanjutnya gua amplas pakai grit 120 dan ngeratain bagian yang agak kurang enak gitu ya guys ya, agak kurang bagus dan offside sedikit. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih setelah gua amplas. Nah, untuk genggamannya sendiri itu gue bikin 20 cm guys. Nah, ini sekarang gue lagi bikin sketsa buat bikin mata pisaunya ceritanya. Setelah gue bikin sketsa, langsung aja nih gue amplas pakai flap disk dengan grit 80. Terus gue amplas dengan grit 80 lagi biar rata hasilnya, karena kalau pakai flap disk hasilnya nggak rata. Nah, ini gue bikin bagian mata pisaunya nih, bagian yang ceritanya bagian tajamnya gitu. Terus gue amplas lagi nih pakai flap disk grit 80 biar pekerjaannya jauh lebih cepat. Terus gue amplas lagi pakai grit 80. Gue amplas lagi dengan grit 120. Dan ini di sini gue bikin sketsa buat bagian tajamnya nih guys. Terus gue amplas lagi pakai grit 80 sampai dia membentuk seperti katana asli gitu. Nah, terus di sini gue ngeratain buat bagian gagangnya nih guys. Terus gue rapihin pakai amplas grit 120. Dan karena tadi bagian gagangnya udah kita bikin ya kan, kita langsung lanjut ke step selanjutnya, kayu buat genggamannya. Karena ini nggak semuanya full resin guys. Terus gue lubangin pakai mesin trimmer. Karena tadi dia ngebentuk tengahnya itu agak lebar, jadi tadi gue amplas pakai mini grinder. Lanjut lagi buat ngebersihin katananya, gue amplas lagi. Nah, terakhir gue amplas di grit 1000 dulu nih guys. Nah, untuk selanjutnya di sini gue pakai kayu jati Belanda sebagai grip pegangannya. Dan penyambung antara resin dan kayunya gue tetap pakai resin, karena fungsi resin sebagai perekat juga sangat cukup baik nih guys. Nah, selanjutnya gue diamkan selama 24 jam biar hasilnya kering merata. Kalau udah kering, langsung aja nih gue bentuk menjadi pegangannya. Nah, di sini sekarang gue lagi ngukir tulisan Jepang. Itu artinya kalau nggak salah merah deh. Nah, yang tadi udah gue bilang bagian tengahnya itu kurang agak ngegembung, jadi gue isi aja pakai resin. Setelah kering, gue rapihin lagi deh. Nah, ukiran yang tadi udah gue bikin langsung gue masukin pakai bubuk glow in the dark. Atau kalau misalnya mau nyari nama lainnya tuh fosfor guys. Untuk ngerekatinnya di sini gue pakai lem Korea ya guys. Kalau lem Koreanya dirasa udah kering, langsung aja kita amplas lagi, kita rapihin. Mulai dari 120, 240,
Terus sampai 5.000 nih guys. Selanjutnya gue bikin stand buat katananya biar nggak kelihatan kosong banget dan bisa dipakai sebagai pajangan. Terus gue pilox deh pakai warna hitam doff. Seperti biasa, selanjutnya di sini gue pakai finishing compound biar hasil pedangnya tuh mengkilat. Dan untuk kayunya sendiri kita pakai thick oil. Gimana guys pembuatannya? Gampang kan? Bahan dasar masih seperti biasa, resin, kayu jati Belanda, dan di sini ada bubuk glow in the dark, ya kan? Dan prosesnya nggak susah, masih tergolong mudah karena tidak banyak alat yang digunakan. Dan gue rasa segitu dulu ya video dari kita. Kalau misalnya emang kalian terhibur dengan video ini, boleh banget pencet tombol like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain juga notifikasinya, karena setiap minggunya kita bakal update video baru, entah itu compare, entah itu review, entah itu DIY. Dan pasti kita setiap minggu update video baru. Gue Botak dan mewakili teman gue Genje.